Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Domingus. Namun terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan untuk kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan sampai detik ini Tuhan Yesus. Kami masih sama-sama dapat berjumpa Tuhan Yesus melalui program Bati Duri Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman-Mu dapat mengubah hidup kami Bapak. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Bapak untuk kami datang memuji dan menyembah nama-Mu Bapak. Bertatalah Tuhan di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Tuhan tidak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama kita angkat pujian di depan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau tidak pernah berjanji Tuhan bahwa langit selalu biru, tapi kami yakin Bapa, Tuhan selalu menyertai kami. Oh, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada
Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, yang luar biasa, yang sungguh bertanggung jawab atas hidup kami. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami terlebih malam hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan kami percaya setiap umat-Mu yang menyaksikan pada malam hari ini, mereka terima pertolongan, terima berkat daripada Tuhan. Kami percaya jika ada orang yang sakit, ada kesembuhan yang Tuhan sediakan malam hari ini. Jika ada yang lemah, ada kekuatan yang menjamah orang-orang yang hari ini merasa lemah. Jika ada yang terikat, ada kelepasan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kita percaya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh kembali berjumpa dalam acara kita, program Obat Tidur, yang tidak asing bagi beberapa kita yang sering menyaksikan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah diupload ya beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang berbicara tentang jangan menyerah dengan keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa judul ini saya berikan? Kenapa kita harus mengangkat, memahami dan belajar tentang ini, Bapak Ibu ya? Sebab ada banyak orang-orang yang hari-hari ini merasa lemah, merasa khawatir, merasa tidak punya kekuatan, sehingga mereka menyerah terhadap keadaan. Apalagi dalam keadaan yang hari semakin hari semakin sulit, bukan bertambah baik tapi semakin sulit Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ada orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada orang-orang mungkin yang dalam keadaan sakit yang semakin hari semakin parah. Tentunya itu sangat membuat orang-orang khawatir ya, orang-orang yang bahkan hampir menyerah meninggalkan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari satu kisah Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang kehidupan atau perjalanan dalam perjanjian lama seseorang yang bernama Yunus. Kita akan belajar pada malam hari ini. Saya ajak kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu dalam Yunus pasal yang kedua. Kita baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jika Bapak Ibu Saudara ada Alkitabnya di rumah, boleh ambil. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yunus itu dia tidak menyerah dalam keadaan yang sangat sulit bagi dirinya. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Jika Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca bagi kita semua dari tempat ini. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya ini adalah doa ucapan syukur Yunus. Ayat 1 berbicara demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini tidak asing bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen ya. Bahkan di sekolah minggu ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah antarnya anak-anak sekolah minggu atau pernah mengajar mungkin ya, cerita ini sering diceritakan Bapak Ibu. Bagaimana Yunus dalam pasal 1 ya, kita tahu dia diutus oleh Tuhan ya.
Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang bernama Niniwe untuk menyampaikan, untuk menyerukan bahwa orang Niniwe harus bertobat, ya. Tetapi pada pasal 1 juga dia lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak berangkat ke Niniwe, tapi dia pergi ke satu daerah yang bernama Tarsis, ya. Dia lari, dia bayar ongkos untuk naik kapal laut, lalu dia pergi lari ke Tarsis. Dia berpikir dia bisa lari daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia pikir dia bisa lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis dengan satu tujuan, agar dia tidak menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Niniwe, ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika dia naik kapal pergi ke Tarsis, ada gelombang yang besar, ya. Angin laut di badai semakin dahsyat menghantam kapal yang ia tumpangi, Bapak Ibu Saudara, ya. Atas perkenanan Tuhan itu semua terjadi. Karena Yunus sebenarnya disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, bukan pergi ke Tarsus, Bapak Ibu Saudara. Di sana angin semakin kencang, kemudian kapal yang ia tumpangi hampir tenggelam. Kemudian orang-orang yang ada di kapal itu mulai curiga kepada Yunus. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Yunus pada saat itu dia tidur nyenyak. Ya, padahal gelombang semakin kuat, dia tidur nyenyak, sehingga mengherankan nahkoda, mengherankan orang yang membawa kapal itu. Mungkin saja orang-orang pada saat itu memang merasa heran, kok Yunus bisa-bisanya dia tidur, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang genting seperti itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia ditanya oleh orang-orang yang ada di kapal itu, ya, khususnya nahkoda itu bertanya kepada dia, ya, dari mana engkau harus berseru kepada Tuhan, ya, dalam keadaan seperti ini mari berserulah kepada Allahmu. Kemudian asal usul Yunus ditanya oleh nahkoda itu, oleh anak-anak buah kapal pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mengaku, ya, dia mengaku kepada orang-orang yang ada di kapal itu bahwa memang gara-gara dia sadar diri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa, dia minta kepada orang-orang yang ada di kapal itu untuk dia dibuang ke laut, karena dia tahu penyebabnya adalah dia sendiri, adalah Yunus sendiri yang membuat angin begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi, dia dilemparkanlah ke dalam laut, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, ayat yang kita baca ini, pasal 2 ini, ya, ini adalah cerita tentang Yunus, konteksnya di dalam perut ikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia ditelan oleh ikan besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pasal 1 ayat 17, di sini Yunus ditelan oleh ikan besar. Tidak disebutkan memang ikan apa, ya. Ada banyak juga penafsir yang mengatakan ini adalah ikan paus, ya. Tetapi tidak disebutkan dalam Alkitab. Entah ikan apapun itu, Bapak Ibu Saudara, itu bukan jadi masalah bagi kita, ya. Tapi kita mau belajar dari sini bagaimana di dalam perut ikan itulah selama 3 hari 3 malam, ya. Sebenarnya keadaan Yunus itu adalah keadaan yang gawat, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam perut ikan, ya, ditelan oleh ikan yang besar, itu tidak ada harapan lagi, ya. Seandainya saya atau Bapak Ibu ditelan oleh ikan, ya, hari-hari ini, saya yakin, percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa minta pertolongan, ya. Karena di situ zaman itu tidak ada handphone. Mau teriak kemana, ya? Bayangkan di dalam perut ikan, Bapak Ibu Saudara, mau teriak kemana, nggak bisa. Sedangkan kita dalam air aja susah, ini dalam perut ikan, ya. Kemana-mana ikan itu pergi, kita dibawa dalam perut ikan. Nah, Yunus dalam keadaan itu, Bapak Ibu Saudara, keadaannya sulit, keadaannya gawat pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar dari kisah ini, ya. Saya yakin sekali Bapak Ibu Saudara, di antara kita juga hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang gawat, ya. Ada orang mungkin yang sedang sakit, ya, sedang butuh kesembuhan. Ada mungkin orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Ada orang mungkin yang kehilangan orang yang dikasihi, ya, meninggal dunia dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Itu keadaan yang menyakitkan. Tapi Tuhan mau agar kita tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Kita mampu untuk bangkit, kita mampu untuk melawan keadaan itu bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada kita yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari kita akan belajar bagaimana Yunus tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tidak menyerah sampai di situ, tapi dia tahu masih ada pengharapan di dalam keadaan yang sulit seperti itu. Kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, poin-poin pentingnya. Yang pertama, Bapak Ibu catat apa yang Yunus lakukan, dan malam hari ini saya ajak kita untuk melakukan beberapa poin yang Yunus lakukan. Perhatikan ayat 1, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dikatakan di sini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang Yunus lakukan, dia tidak bisa telepon orang, dia tidak bisa berseru kemana-mana, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Karena itulah pertolongan dia satu-satunya, Bapak Ibu. Dia berdoa dalam ayat 1 ini.
Dikatakan Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, dia berdoa di dalam perut ikan. Ya, ini keadaan yang sulit Bapak Ibu. Tapi dia tahu dia masih punya pengharapan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan dalam kesusahan, aku berseru kepadamu Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dia berdoa dengan keyakinan penuh Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoa dalam perut ikan di sini berbicara tentang keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun ya yang menghimpit kita hari-hari ini ya, dimanapun kita berada. Perut ikan berbicara tentang situasi, berbicara tentang kondisi Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mungkin meminta pertolongan kepada Tuhan hari-hari ini, tapi kita masih punya Tuhan yang besar, masih punya Tuhan yang dahsyat, yang mau menerima kita, yang mau menolong kita saat kita berdoa kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, saya ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini susah Pak. Bertanya kepada saya, susah Pak untuk berdoa ya. Susah sekali apalagi dalam masalah persoalan ini. Ada program obat tidur, ada hamba-hamba Tuhan yang siap juga untuk menopang Bapak Ibu. Boleh kita minta doa kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di program obat tidur ini. Kita tuliskan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu malu, kita boleh kirim melalui pesan pribadi Bapak Ibu Saudara agar ditopang dalam doa. Karena Paulus sendiri dalam perjanjian baru juga dia meminta doa kepada orang-orang yang ia layani Bapak Ibu Saudara. Tidak salah kita meminta doa kalau mungkin kita dalam keadaan lemah. Karena doa adalah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Dan dalam doa itu ada kekuatan yang baru Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin percaya saat Yunus berdoa kepada Tuhan, ya saat dia di perut ikan, ada kekuatan Bapak Ibu Saudara yang melingkupi dia. Ya, ada kekuatan yang melingkupi dia sehingga dia bisa bertahan selama 3 hari 3 malam itu Bapak Ibu. Bayangkan tidak makan tidak minum ya. Mungkin masih bisa minum air laut ya dari perut ikan itu, tapi makanan nggak ada, tidak mungkin dia potong bagian-bagian ikan itu. Bisa marah nanti ikan itu Bapak Ibu ya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan ya. Kami siap juga untuk topang Bapak Ibu Saudara yang punya masalah persoalan, yang susah dalam keadaan hari-hari ini, agar boleh Tuhan menjamah memberikan pertolongan. Ini yang pertama Bapak Ibu, kita perlu berdoa seperti Yunus. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu perhatikan dalam konteks ini dikatakan apa? Ketika jiwaku letih lesu, ini kata Yunus, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan ya, ingat Tuhan. Ya, tangkap poin ini. Yang kedua, ingat Tuhan Bapak Ibu. Seringkali ketika kita dalam masalah dan persoalan, kita tidak ingat Tuhan. Ya, kita ingat mungkin keluarga kita. Kita ingat mungkin hal yang lain-lain. Kita ingat mungkin orang-orang pintar Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang baik hati, Tuhan yang mengasihi kita dan siap untuk menolong kita. Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu malam hari ini. Yunus ingat, dia ingat kepada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu Tuhan yang panggil dia untuk pergi ke Niniwe. Walaupun dia lari pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ingat, dia punya Tuhan yang penuh kasih dan sayang Bapak Ibu. Ingatlah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ya, entah itu masa lalu ya, kesalahan kepada Tuhan atau keluarga, Bapak Ibu ingat Tuhan kita, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang sangat baik ya. Apapun yang kita alami hari ini Bapak Ibu, tidak usah cari penyebabnya, tapi percayalah Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Maka itu mari kita belajar untuk ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ketika kita ingat akan Tuhan itu Bapak Ibu, di situ iman kita muncul kembali Bapak Ibu, dan kita bisa berdoa berseru kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang baik, dan di dalam masalah dan persoalan itu juga kita bisa ingat Tuhan kita yang besar, yang dahsyat itu Bapak Ibu. Ini yang Yunus lakukan. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-9 ya. Perhatikan Bapak Ibu, Yunus bilang begini, tapi aku ya dalam perut ikan itu dengan ucapan syukur aku persembahkan korban kepadamu. Ayat 9 sekali lagi. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ya, yang ketiga bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang Yunus lakukan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Bersyukur Bapak Ibu ya. Dalam keadaan situasi yang semakin genting ya, Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit, mari kita belajar bersyukur. Karena saya yakin percaya dalam pengucapan syukur juga ada kuasa Tuhan ya. Dalam pengucapan syukur juga 5 roti 2 ikan
menjadi ribuan dan bahkan sisa 12 baku. Bapak Ibu bisa perhatikan itu dalam kisah tentang Tuhan Yesus. Ya, ketika dia membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan ya. Modal 5 roti 2 ikan, Yesus hanya mengucap syukur kepada Bapa dan terjadilah mujizat berlipat gandaan Bapak Ibu. Amin. Bahkan Paulus juga berkata apa? Mengucap syukur senantiasa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi terjepit sekalipun, mari belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara bisa dengan pujian penyembahan ya. Bisa mungkin dengan kata-kata Tuhan terima kasih Tuhan. Apapun keadaanku, aku tetap berkata Engkau baik. Aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Itu Bapak Ibu Saudara pengucapan syukur. Hal yang ketiga yang Yunus lakukan, dia ucapan syukur kepada Tuhan ya. Mari kita belajar Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi yang semakin genting, dalam keadaan terjepit hari-hari ini, kita belajar untuk mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Ayat 10 ya, Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, Yunus kembali keluar dan dia hidup bisa sampai ke Niniwe menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar malam hari ini ya. Kita belajar malam hari ini untuk dalam keadaan yang sulit ini. Kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan dan kita belajar untuk ingat akan Tuhan kita yang luar biasa yang baik hati itu. Dan yang ketiga, kita belajar mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan. Saya yakin percaya ketika ini dilakukan Bapak Ibu Saudara, yakinlah mujizat pasti akan dinyatakan. Berkat Tuhan pasti akan kita alami. Orang yang sakit malam hari ini ada kesembuhan, orang yang lemah ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala dan Bapak Ibu Saudara boleh kirimkan topik-topik doa ya, mungkin kalau masih sempat boleh kirimkan agar Bapak Gembala boleh mendoakan kita pada malam hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana kita perlu saudaraku mengingat Tuhan dengan melakukan doa dan juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sehebat apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, ya mungkin juga saudara punya masalah, dan semua orang selagi hidup dalam dunia adalah punya masalah. Jangan pernah menyerah, tetap ingat Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan. Jika berlama-lama belum dijawab oleh Tuhan, teruslah tekun berdoa, lakukanlah syukur kepadanya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa nanti kepada kita semua, saya ingin menyapa kita. Shalom buat Ibu Christine Salse. Terima kasih Ibu sudah mengikuti program ini, dan juga Bapak Pulimin Min dari Sarawak. Terima kasih Pak, dan juga atas dukungannya. Dan Ibu Oyen dari Malang, terima kasih Bu, senang boleh kembali ya bergabung dalam program ini. Yanti juga terima kasih, Yanti Marison, bahkan juga Ruth Sihan terima kasih, Susana terima kasih, dan juga Apriani Purba Buru Sasada terima kasih, Tika Dede terima kasih, dan Bunda Edu, Prita, Mamat Dion, dan Epi Manurung terima kasih. Dan saya sangat berterima kasih kepada kita semua, dan kiranya Bapak Ibu Saudara, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Saya berharap supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan di beranda Ibu Saudara video ini. Karena apa? Karena saudara-saudaramu dan juga sahabat yang lain boleh melihat dan lebih banyak, lebih luas jangkauannya. Percayalah, apa yang Bapak Ibu lakukan itu jeripayah tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, saat ini saya akan berdoa dan kami berdoa untuk saudara-saudara sekalian, dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
diangkat dan dipulihkannya. Bapa, demikianlah iman kami ya Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan sesulit apapun keberadaan kami saat ini, kami rindu ya Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah menyerah, bahwa kami akan ya Tuhan Yesus selalu berharap kepada Tuhan. Dan kamu sebagai kami ya Tuhan adalah never give up. Hamba berdoa, diberkatilah anak-anakmu semua. Diberkatilah Ibu Christine Selsi, Polimin Oyen Yanti. Diberkatilah Ruth Sesera Apriadi Purba, Tika Dede, Bunda Edo, Prita, Mama Dion, Epi Manurung. Diberkatilah mereka semua yang mengikuti program ini. Dan mungkin juga ada di layar kaca kami yang tidak muncul nama-nama mereka. Saya berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Segala penyakit ya Tuhan yang mungkin ada di dalam tubuh mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Saya berdoa terutama tentang pemulihan ekonomi Bapak. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak. Berkatilah ya Tuhan kota kami dimanapun kami berada semuanya. Berkati ya Tuhan Yesus Indonesia. Berkati ya Bapak. Biarlah dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. NKRI adalah harga mati bagi kami. Stabilitas negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga semua ya Tuhan Yesus, instansi yang bergerak atau membidangi stabilitas negara, yaitu ABRI dan Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka, Engkau pakai. Terima kasih Bapak. Kiranya Indonesia semakin jaya. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai para misionaris dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bangsa Israel kami serahkan Bapak. Berkatlah Israel dan seluruh dunia. Kami bersyukur kalau dunia saat ini telah nyaman daripada COVID. Kami semua bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa buat penyakit-penyakit. Mungkin akan saya sebutkan beberapa jenis penyakit. Kiranya Engkau sembuhkan tumor, kiranya Engkau sembuhkan kanker, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan saraf terjepit, paru-paru ya Tuhan, penyakit asam lambung. Saya berdoa Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Inilah ya Tuhan yang merupakan doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami mohon supaya kiranya kita semua membagikan di beranda FB kita dan juga di IG Cerita di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara keluarga Anda akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Dan juga kami tak lupa untuk mohon kembali supaya kiranya di besok malam di jam yang sama, jam 10 atau jam 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat, kiranya kita kembali mengikuti program ini karena kami akan tayang dan kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Mitra Purba yang begitu luar biasa diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang baik dan setia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu sekali kita telah diberkati dan memiliki hati yang disegarkan dari kesukaan dan juga mata kita telah berbinar atau bercahaya, dan oleh karena itu tentu akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan saya harap kita jangan pernah lupa bangun pada besok pagi, apalagi besok adalah hari Minggu di mana kita harus kembali ke gereja, harus beribadah ke gereja masing-masing. Saya berharap, saya ingatkan kita semua menonton program Obat Tidur dan program online lainnya itu sah-sah saja, tetapi saya mau katakan bahwa ada lebih baik kita masuk dalam gereja karena gereja adalah gedung tempat persekutuan kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, di akhir program ini saya katakan salam dari Gereja Gebira Indah, salam sukses, salam sehat, dan kami katakan sayonara, sampai berjumpa lagi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya.